Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sadila dengan NIM 12221000058 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Keselarasan Pendidikan dengan Tingkat Perkembangan Sosial dan Emosional pada Anak Usia Dini. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, pendidikan pada anak usia dini, yang kedua, perkembangan sosial anak usia dini, kemudian perkembangan emosional anak usia dini, dan perkembangan sosial dan emosional anak dalam pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pendidikan pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Batasan lain mengenai usia dini pada anak berdasarkan psikologi perkembangan yaitu antara usia 0 sampai 8 tahun. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mendorong, membimbing, mendukung, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak. Pendidikan pada jenjang ini menitik beratkan pada pembentukan fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial anak usia dini. Menurut Yusuf 2001, perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Aspek perkembangan sosial yang terjadi pada anak usia dini sifatnya dinamis dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini, mereka menunjukkan ciri-ciri tersendiri pada kemampuan sosialnya. Untuk proses pengembangan kemampuan sosial anak, di tiap tahapan perkembangan idealnya harus ditempuh sesuai dengan usia anak. Upaya dasar yang dilakukan untuk memenuhi pembentukan perilaku sosialnya tersebut, anak membutuhkan suasana keluarga dan kelas yang akrab, hangat, dan bersifat demokratis dalam pendidikannya, yang mana hal-hal tersebut sekaligus memberikan penawaran kesempatan untuk menjalin hubungan sosial melalui interaksi bebas. Nah, situasi ini ditandai dengan adanya relasi dan komunikasi yang hangat dan akrab. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan emosional pada anak usia dini. Nah, perkembangan emosional anak adalah kesadaran diri anak yang terus tumbuh terkait dengan kemampuan dirinya untuk merasakan tentang emosi yang semakin luas. Anak-anak seperti mereka pada masa kanak-kanak awal memungkinkan mereka untuk mencoba memahami reaksi emosional orang lain dan untuk mulai belajar mengendalikan emosi mereka sendiri, seperti mengekspresikan kebanggaan, rasa malu, rasa bersalah. Itu adalah contoh dari emosi sadar diri. Menurut Desmita 2010, emosi adalah suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi dan perubahan-perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan afektif. Nah, emosi adalah perasaan yang banyak berdampak terhadap perilaku. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap dorongan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial dan emosional anak dalam pendidikan. Nah, pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu pendekatan dalam mengembangkan ranah emosi anak. Kompetensi-kompetensi sosial emosional anak diorganisasikan dalam tugas-tugas perkembangan yang positif. Pengembangan kompetensi tersebut akan dicapai melalui eksplorasi dan interaksi anak dengan orang tua, pendidik, teman, atau lingkungan. Dengan demikian, diharapkan anak memiliki karakter unggul yang bisa diterima sebagai makhluk sosial. Menurut Jeans 2001, pembelajaran sosial dan emosional adalah proses di mana anak-anak meningkatkan kemampuan mereka untuk
mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tugas-tugas sosial yang penting. Mereka belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan yang positif, memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial dan emosional dapat meminimalisir perilaku-perilaku negatif dan menanamkan perilaku-perilaku positif sehingga terbentuknya karakter yang unggul pada diri anak. Nah, kesimpulannya yaitu pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu pendekatan dalam mengembangkan ranah emosi anak. Kompetensi sosial dan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek-aspek sosial dan emosional kehidupan seseorang. Dengan demikian, seorang anak mampu meraih keberhasilan, melaksanakan tugas sehari-hari seperti belajar, membentuk hubungan atau berinteraksi, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan beradaptasi dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.